Halo, jumpa lagi di Melki Channel. Pada episode ini, saya mau berbagi cerita dari Kota Larantuka. Ya, cerita tentang Bukit Bangkai di Kota Larantuka. Warga Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentu tahu sebuah tikungan di Bukit San Domingo, Kota Larantuka. Tikungan itu tidak jauh dari gedung radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Juga tidak jauh dari Taman Doa Maria Renya Rosari Larantuka. Juga di bukit itu ada rumah kediaman Uskup Keuskupan Larantuka. Ada juga kantor sekretariat pastoral Keuskupan Larantuka. Semua orang di Larantuka atau siapapun yang pernah ke Larantuka tentu tahu letak bukit itu sangat strategis, sehingga sering para politisi dan juga para pebisnis memasang baliho di bukit itu. Walau demikian, di bukit itu sering, ya kadang-kadang, tapi cukup banyak tercium bau busuk ketika melewati tempat itu. Entah dari Larantuka menuju ke Pantai Besar dan seterusnya maupun sebaliknya. Bukit itu boleh dibilang menjadi jalur masuk Kota Larantuka, karena satu-satunya jalan keluar menuju ke arah barat kota itu. Tahun 1990-an, ketika saya masih bekerja di Sekretariat Pastoral Keuskupan Larantuka, kami sering mengalami di bukit itu, di sisi salah satu jurangnya yang arah ke pantai, itu sering tercium bau bangkai yang datang bersamaan dengan hembusan angin pantai yang mestinya sejuk dan segar. Saya ingat saat itu ada almarhum Om Frans Dias. Beliau seorang orang tua yang telah lama bekerja di keuskupan, dan ketika tercium bau busuk dari arah pantai di sebelah jurang bukit itu, Om Frans tidak segan-segan akan turun ke dasar jurang dan memeriksa ke sana. Biasanya dia bawa minyak tanah dan korek api. Dan tidak lama kami juga menyaksikan bahwa dari arah pantai itu akan mengepul asap hitam. Di dasar jurang itu, Om Frans sering menemukan bangkai babi, bangkai kambing, kucing, anjing, juga kulit sapi dan kulit kambing. Artinya, dari arah bukit itu orang sering atau suka, bahkan biasa membuang bangkai-bangkai itu ke jurang yang memang tidak jauh dari jalan raya, sehingga ketika bangkai-bangkai itu membusuk, maka bau busuknya akan naik sampai ke jalan, dan setiap orang yang lewat pasti harus berupaya untuk menutup hidung.
Jika kita mendengar atau memperhatikan cerita almarhum Om Frans ini, kita bisa memastikan bahwa bangkai-bangkai itu tentu datang dari rumah tangga di di kota Larantuka. Tidak mungkin orang dari Pulau Adonara, Pulau Solor, atau di Tanjung Bunga, di belakang gunung, orang dari desa-desa yang datang dan membuang bangkai ke situ. Jadi bisa kita pastikan bahwa bangkai-bangkai itu adalah milik rumah tangga di kota Larantuka. Itu tahun 90-an. Ya sekarang juga masih ada, masih sering. Bahkan saat ini itu kita dengan mudah menyaksikan kantong-kantong plastik itu bergelantungan di ranting-ranting pohon di sisi jurang. Dan bersamaan itu kalau angin dari pantai itu pelintas jalan pasti mencium bau busuk. Ya belum ada orang yang memeriksa ke sana untuk memastikan apa isi kantong-kantong plastik itu. Tapi bisa kita pastikan bahwa kantong-kantong plastik itu pasti berisi sampah rumah tangga dari kategori daging atau mungkin ikan. Artinya bahwa sejak tahun 90-an sampai sekarang itu praktik membuang bangkai di Bukit San Domingo itu masih berlanjut. Bahkan sekarang lebih lagi adalah orang membuangnya dalam kantong plastik. Mungkin lewat dengan sepeda motor langsung tangan ayung membuang ke jurang, dan kantong-kantong itu tidak jatuh ke jurang tapi malah tersangkut di ranting-ranting pohon di sisi jurang di Bukit San Domingo itu. Ya kalau kita mau bilang lebih jauh bahwa ketika kota ini bertumbuh makin maju pesat, ya masyarakatnya semakin beradab, isu-isu kesehatan global, kebersihan lingkungan, sanitasi, STBM, dan seterusnya semakin digencarkan oleh pemerintah dan berbagai pihak. Mestinya praktek-praktek seperti ini itu tidak mesti terjadi lagi. Jadi rumah tangga mesti lebih cerdas lagi untuk mengelola sampah. Tidak harus membuangnya. Pemerintah menyiapkan tempat sampah, tapi itu pun bukan untuk membuang bangkai. Mestinya warga kota di setiap rumah tangga tahu bagaimana memperlakukan bangkai. Jadi tidak harus dibuang, ya minimal dikubur sehingga aman, tidak tercium. Ketika beberapa waktu lalu saya menulis di media sosial tentang Bukit San Domingo adalah bukit bangkai yang sering tercium bau busuk, muncul banyak sekali tanggapan dan juga banyak sekali usulan. Di situ ada yang mengusulkan agar pemerintah daerah lebih serius, pemerintah kota harus lebih serius memperhatikan hal ini karena ini berlanjut dari dulu sampai sekarang dan ya sepertinya menjadi kebiasaan, dan bahwa kebiasaan yang tidak bagus ini harus diselesaikan, harus dihentikan, dan pemerintah mesti melakukan itu. Di kota Larantuka itu dari kelurahan itu sudah sering ada pembicaraan tentang ini, tentang kebersihan lingkungan, bahkan deklarasi STBM itu sudah dilakukan di setiap kelurahan, termasuk bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga. Tapi kalau sampai hari ini di bukit itu masih tercium bau bangkai, berarti pengelolaan sampah rumah tangga itu belum clear. Karena itu maka ada usulan supaya pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kota, atau kelurahan terdekat harus memperhatikan hal itu. Diusulkan supaya pemerintah membangun pagar tembok supaya menghalangi agar orang tidak membuang. Tapi ini juga hanya untuk supaya orang jangan buang di situ. Artinya mereka akan berpindah membuang ke lain tempat. Jadi bukan soal tembok, tetapi bagaimana perilaku hidup bersih sehat, bagaimana orang
menempatkan, memaknai, mengelola sampah rumah tangga dan bagus, itu yang penting. Jadi bukan soal halangan-halangan. Tapi usulan ini juga bagus untuk supaya ada kontrol sosial dari masyarakat. Ada yang mengusulkan supaya kalau bangun tembok, di atas tembok dipasang lagi kawat, sehingga menghambat orang tidak bisa membuang itu sampah lewat jurang itu. Ada usulan supaya dipasang saja di bukit itu CCTV dan pos jaga. Mungkin dengan CCTV bisa merekam siapa saja orang yang membuang, dan karena kontrol ini maka perilaku ini tidak akan diulangi lagi di situ. Tapi apakah kita pastikan bahwa mereka tidak membuang lain tempat? Yang dibutuhkan adalah bagaimana masyarakat sadar untuk mengelola sampah secara benar, menempatkan sampah secara benar. Itu yang paling penting. Dan untuk itulah, dengan cerita ini saya mau mengajak warga Kota Larantuka, siapa saja yang hidup di Kota Larantuka, mencintai kota ini sebagai kota religius, kota yang bersih, adalah menjadi bagian dari membangun kota ini menjadi kota yang lebih beradab. Sebab kalau kita hidup di sebuah kota yang bertumbuh menjadi kota modern dan beradab, tapi kita masih membuang sampah di sembarangan tempat, bahkan bukit San Domingo tetap menjadi bukit bangkai yang menebarkan aroma busuk, maka kita sesungguhnya hidup di sebuah masa yang modern, tapi sedang mempraktikkan dan mewarisi cara hidup yang primitif. Terima kasih.